Bayangin ya, zaman dulu ada orang yang berani jual angin ke raja. Iya, angin, bukan nasi goreng, bukan rumah, tapi angin beneran. Dan parahnya lagi, rajanya nyaris beli. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si raja akal bulus dan penuh akal sehat. Kira-kira gimana caranya dia bisa nipu? Dengan cara cerdas, tapi tetap bikin semua orang ketawa. Yuk kita simak ceritanya di Abu Nawas menjual angin kepada raja. Hari itu suasana pasar Baghdad benar-benar bikin kepala muter. Panasnya kayak kompor 3 tungku nyala bareng, dan aroma makanan yang tersebar dari segala penjuru bikin perut siapapun nyanyi opera kelaparan. Abu Nawas, si ahli akal yang biasanya santai, kali ini wajahnya kusut kayak baju belum disetrika. Perutnya keroncongan parah, sementara kantong celananya bolong kanan kiri. Setiap dia lewat depan penjual kebab, aroma daging panggang sukses menampar hidungnya tanpa ampun. Tapi, jangankan beli, buat ngiler pun dia merasa berdosa. Hanya bisa melongo, menatap tusukan daging seolah itu harta karun di depan mata. Sambil jalan gontai, Abu Nawas bergumam pelan namun jelas. Ya Allah, andai lapar bisa dijual, mungkin aku udah jadi saudagar terkaya di Baghdad. Beberapa orang sempat melirik, ada yang tersenyum geli. Ada juga yang cuma geleng-geleng, mikir mungkin Abu Nawas lagi kehabisan akal. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Saking kencangnya, seekor kucing melompat dan terseret angin sebentar sebelum mendarat panik di balik tumpukan karung gandum. Abu Nawas melongo, lalu menatap langit. Loh, ini angin kok niat banget hari ini, ucapnya sambil duduk di bawah pohon kurma tua. Angin mengibaskan jubah lusuhnya. Dan di saat itulah, otaknya yang biasanya penuh ide aneh mulai menyala kembali. Matanya menyipit, senyumnya mulai naik. Angin ini gak kelihatan, tapi bisa dirasa, mirip janji pejabat. Katanya setengah tertawa. Kalau bisa dirasa, kenapa gak dijual aja? Tanpa pikir panjang, Abu Nawas bangkit. Ia berdiri di tengah keramaian pasar, menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak, "Wahai rakyat Baghdad, saksikan! Hari ini aku akan menjual angin kepada raja." Seketika, pasar sunyi. Orang-orang menoleh. Ada yang melongo, ada yang bisik-bisik, dan beberapa bahkan menertawakannya. Abu Nawas mabok panas kayaknya. Biasa, akalnya lagi jalan zigzag. Tapi Abu Nawas tetap jalan dengan langkah penuh percaya diri. Ia melangkah menuju istana dengan semangat baru, membawa keyakinan dan satu hal yang tak terlihat namun terasa, angin. Dalam hatinya ia berkata, angin memang tak punya wujud, tapi dengan akal yang tepat, siapa tahu bisa jadi emas. Sesampainya di istana, Abu Nawas berdiri dengan tenang di depan gerbang utama yang dijaga 2 pengawal berbadan besar, lengkap dengan tombak dan tatapan curiga. Salah satu dari mereka bertanya sambil memicingkan mata, "Mau ngapain ke istana, Abu Nawas? Jangan bilang kamu datang bawa masalah lagi." Abu Nawas menatap mereka sambil tersenyum lebar. "Tenang, hari ini aku gak bawa masalah. Justru aku bawa peluang besar. Aku mau menawarkan bisnis paling menguntungkan ke raja." Pengawal itu melongo sebentar, lalu saling pandang dengan temannya. Mungkin mikir, ini orang akalnya nyangkut di mana lagi ya? Tapi karena mereka tahu raja selalu senang dengan kehadiran Abu Nawas, mereka pun mengizinkannya masuk. Di dalam istana, suasana agak sepi. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah bosan, memutar-mutarkan cawan emas berisi air mawar. Pelayan yang memberitahu kedatangan Abu Nawas membuat ekspresi raja langsung berubah. "Abu Nawas datang?" katanya sambil duduk tegak. "Bagus, sudah lama aku tidak tertawa. Suruh dia masuk sekarang." Tak lama kemudian, Abu Nawas pun masuk dan memberi salam dengan gaya khasnya yang sopan tapi santai. Raja menyambutnya dengan senyum lebar. "Ceritakan idemu, Abu Nawas. Tapi ingat, jangan buat aku bosan. Aku butuh hiburan hari ini." Abu Nawas mengangguk dan memasang wajah serius, walaupun matanya masih menyimpan kilatan nakal. "Yang mulia," katanya pelan, namun jelas, "saya datang membawa dagangan istimewa. Barang ini belum pernah dijual siapapun sebelumnya." Raja tertarik. "Apa itu?" Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan tenang, "Saya ingin menjual angin." Raja sempat terpaku beberapa detik, lalu menoleh perlahan. "Apa kau bilang tadi? Angin? Dijual? Kepada siapa?" "Saya jual ke Paduka, tentu saja."
Jawab Abu Nawas tanpa ragu. Angin Baghdad yang paling murni, tidak terkontaminasi, langka, penuh khasiat. Mendengar jawaban itu, Raja langsung tertawa terpingkal-pingkal, sampai harus menyandarkan punggungnya ke kursi singgasana sambil menahan perutnya yang terguncang oleh tawa. Abu Nawas, kau ini benar-benar gila. Tapi lucu, aku tertarik. Tunjukkan padaku angin yang mau kau jual itu. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, Yang Mulia. Tapi bersiaplah, karena dagangan saya tak bisa dilihat, hanya bisa dirasa dan dinikmati dengan hati terbuka. Semua yang mendengar langsung bingung, tapi juga penasaran. Seisi istana seperti menanti sulap yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Abu Nawas membawa raja ke taman istana yang luas, penuh bunga warna-warni dan suara gemericik air dari kolam kecil. Angin pagi itu berhembus pelan, membelai dedaunan dan membuat bendera istana berkibar lembut. Dengan langkah mantap, Abu Nawas berdiri di tengah lapangan yang terbuka. Lalu ia membentangkan karung kosong sambil menatap ke arah raja dengan penuh kesungguhan. Saya akan menangkap angin ini dalam karung, Yang Mulia, katanya sambil mengayunkan karung ke udara. Seolah-olah sedang menangkap ikan di laut. Gerakannya dibuat dramatis. Kadang memutar tubuh, kadang melompat kecil. Lalu sesekali berteriak, "Ah, hampir saja." Para pengawal dan pelayan yang menonton dari kejauhan menahan tawa. Bingung, apakah ini pertunjukan atau keanehan baru dari si Abu Nawas? Setelah beberapa menit menangkap angin, Abu Nawas akhirnya berdiri tegak dan dengan hati-hati mengikat mulut karung itu. Ikatannya dibuat kuat, seperti sedang menyegel sesuatu yang sangat berharga. Ia mendekat kepada raja dan dengan suara serius berkata, "Yang Mulia, ini dia angin segar yang saya tangkap langsung dari arah utara Baghdad. Angin ini bukan sembarang angin. Ia membawa aroma kebijaksanaan, semangat pagi, dan ketenangan batin. Cocok untuk relaksasi, menenangkan pikiran, dan menjernihkan suasana hati." Raja menatap karung itu dengan ekspresi antara bingung dan penasaran. Ia lalu bertanya sambil mengerutkan kening, "Bagaimana cara saya menikmati angin ini? Bukankah karung itu kosong?" Abu Nawas tersenyum, membuka ikatan karung pelan-pelan dan mengarahkannya ke wajah raja. Tepat saat karung terbuka, hembusan angin sepoi-sepoi dari arah utara lewat begitu saja, mengenai wajah sang raja dengan lembut. Jubah emasnya bergoyang sedikit dan mahkotanya pun bergeser tipis. Raja terdiam sejenak. Ia memejamkan mata, menghirup udara pagi yang segar dan berkata pelan, "Segar juga ya." Abu Nawas mengangguk mantap. "Nah, itu dia khasiatnya, Yang Mulia. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Dan itu yang membuatnya berharga." Raja membuka mata dan menatap Abu Nawas. Kali ini, senyum kecil muncul di bibirnya, antara tak percaya, geli, dan kagum atas kepintaran gila dari orang yang berdiri di hadapannya. Seisi taman hening, semua menunggu. Apakah raja akan tertawa, marah, atau membeli angin dari karung itu? Raja tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya terguncang. Tangannya memegang perut, dan air mata nyaris menetes dari sudut matanya. Para pengawal dan pelayan yang berada di sekitar taman ikut tertawa. Meskipun sebagian masih tidak percaya bahwa ada manusia seberani dan secerdik Abu Nawas yang bisa menjual sesuatu yang tidak terlihat. Setelah tawanya mereda, raja duduk di bangku taman, masih dengan senyum lebar di wajahnya. "Kau ini benar-benar ajaib, Abu Nawas," kata raja sambil menggelengkan kepala pelan. "Angin kau bungkus, lalu aku rasakan, dan aku malah menikmatinya. Padahal aku bisa saja berdiri di luar sendiri dan merasakan angin sepuasnya tanpa perlu drama karung segala." Abu Nawas menundukkan kepala dengan santun, lalu tersenyum cerdik. "Benar, Yang Mulia. Tapi seperti halnya makanan yang disajikan oleh koki biasa dengan yang dimasak oleh koki istana, rasanya bisa berbeda walau bahannya sama, karena niat dan cara menyajikannya pun ikut berperan. Saya menyajikan angin ini dengan penuh penghormatan, ketulusan, dan sedikit bumbu lelucon. Itulah yang membuatnya terasa lebih spesial." Para menteri yang menyaksikan adegan itu hanya bisa geleng-geleng kepala, antara ingin tertawa, heran, dan diam-diam kagum pada cara Abu Nawas menyulap hal sepele menjadi pertunjukan yang menghibur. Salah satu dari mereka bahkan berbisik, "Kalau orang ini buka warung, mungkin batu pun bisa laku dijual sebagai obat segala penyakit." Abu Nawas memandang raja dengan tatapan bersahabat.
Lalu menambahkan, tentu saja saya tidak memaksa Paduka untuk membeli angin, tapi jika Paduka merasa puas, bolehlah memberi sedikit imbalan. Sebagai bentuk penghargaan atas hiburan dan kesegaran yang telah saya hadirkan hari ini. Raja tertawa lagi. Kali ini lebih pelan. Lalu mengangguk penuh rasa senang. Ia merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan beberapa keping emas, kemudian memberikannya langsung ke tangan Abu Nawas. Bukan karena anginnya, wahai Abu Nawas, kata raja dengan nada hangat. Tapi karena akalmu yang luar biasa itu, yang telah membuat hariku jauh dari kebosanan, kau telah mengubah pagi biasa menjadi kisah yang akan diceritakan banyak orang. Abu Nawas menerima emas itu dengan senyuman lebar, lalu membungkuk hormat. Ia tahu bahwa kali ini bukan hanya perutnya yang kenyang, tapi juga harga dirinya yang kembali terangkat. Karena sekali lagi, ia membuktikan bahwa logika tak selamanya harus kaku, selama bisa disampaikan dengan jenaka. Kabar bahwa Abu Nawas berhasil menjual angin kepada raja menyebar secepat angin itu sendiri. Dari pasar hingga pelosok desa, dari warung kopi sampai sudut istana, semua membicarakan hal yang sama. Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal, tapi dalam tawanya ada kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Bukan hanya karena Abu Nawas berani melakukan hal mustahil, tapi karena ia melakukannya dengan gaya yang begitu santai dan jenaka. Seolah menjual angin adalah hal wajar yang dilakukan setiap hari. Di pasar, suasana mendadak berubah jadi panggung kecil. Anak-anak berlarian sambil membawa karung kosong dan berpura-pura seperti Abu Nawas. Mereka berteriak seolah menjadi pedagang hebat. Ayo, ayo, angin segar dari Baghdad, 1001 karung, dijamin bikin segar tanpa perlu kipas. Orang dewasa yang melihat hanya bisa tertawa geli. Ada yang sampai tersedak karena terlalu kencang menahan tawa. Penjual makanan sampai ikut-ikutan mau beli roti gratis 1 karung angin dari arah barat. Abu Nawas sendiri tidak ambil pusing. Ia duduk santai di pojok warung kopi langganannya, mengenakan sorban lusuh yang sedikit miring, dengan wajah tenang dan secangkir teh tawar di tangannya. Ia melihat hiruk-pikuk pasar dengan senyum kecil di sudut bibir. Sesekali ia angguk-angguk sambil berkata, angin itu gratis, tapi kalau dikemas dengan cara yang lucu, bisa jadi rezeki. Pemilik warung tertawa sambil menepuk bahunya. Kau memang bikin hidup ini lebih ringan, Abu. Tak butuh waktu lama, cerita ini pun berubah menjadi legenda. Diceritakan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita tentang seorang pria sederhana dengan pakaian compang-camping dan dompet tipis yang bisa menjual sesuatu yang tak bisa dipegang, tak bisa dilihat, tapi bisa membuat orang tertawa, berpikir, bahkan merasa. Bukan karena anginnya, tapi karena pesan di balik angin itu sendiri, bahwa sesuatu yang dianggap remeh jika diolah dengan akal dan disampaikan dengan hati, bisa jadi luar biasa. Sejak hari itu, setiap kali orang berbicara tentang keajaiban logika yang dibumbui kelucuan, satu nama selalu disebut lebih dulu, Abu Nawas.